pembelaan tentang asas-asas umum pemerintah yang baik, namun ditolak oleh pemerintah Belanda. Kemudian dibentuk lagi lah panitia yang namanya Van de Grinten yang nasibnya juga sama dengan de Monsi. Kemudian muncullah perspektif bahwa Belanda ini takut atau khawatir AUPB ini dijadikan sebagai dasar untuk menguji tindakan pemerintah, dan juga Belanda belum sepenuhnya mengcover tindakan-tindakan pemerintah, belum sepenuhnya mengcover warga negaranya dari tindakan pemerintah, dan juga khawatirkan juga AUPB ini menjadi bumerang bagi pejabat administrasi negara, sehingga dalam perkembangan waktu AUPB ini diterima dan diterapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian di Indonesia awalnya juga ditolak karena masalah politik pada saat itu. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang PTUN tahun 1986 bahwa diberlakukan di seluruh Indonesia, dan pada tanggal 14 Januari 1991 itu sudah ada pengadilan tata usaha negara yang mengeluarkan putusan dengan menyatakan batal atau tidak sahnya itu suatu keputusan karena bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. Administrasi negara itu merupakan salah satu pedoman bagaimana dia menggerakkan fungsi dari hukum tata negara. Kemudian ruang lingkupnya di dalam buku ini juga menjelaskan Pak, dan ruang lingkup administrasi negara itu berada dalam ruang lingkup eksekutif, tapi dalam HTN itu beda dengan trias politika. Artinya kalau di dalam trias politika itu eksekutifnya itu hanya menjalankan undang-undang, sedangkan kalau misalkan hukum administrasi negara itu eksekutifnya menjalankan undang-undang dan pemerintah bergerak secara aktif, di mana unsur utamanya adalah besturan. Nah, setelah Undang-Undang PTUN 1986 ini mulai diberlakukan dan diterapkan di seluruh Indonesia sejak 14 Januari 1991. Nah, ternyata pada tahun 1991 ini hakim mulai setuju dengan penggunaan AUPB ini digunakan sebagai batu uji dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tata usaha negara. Nah, sehingga Indonesia mulai menyetujui penggunaan AUPB ini, yaitu sebagai batu uji tentunya, sebagai batu uji tentunya yang digunakan oleh penyelesaian sengketa tata usaha negara. Nah, di mana pada Undang-Undang nomor 50 tahun 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 1989 mengatakan bahwa bahwa AUPB ini merupakan bawaan Belanda. Ada delegasi. Delegasi adalah pemberian kekuasaan kepada pejabat pemerintah dari atasan kepada bawahan dengan diikuti kewenangan tersebut berpindah pada orang yang menerima delegasi tersebut. Kemudian ada mandat. Mandat adalah pemberian kewenangan atau kekuasaan dari atasan kepada bawahan, tetapi tetap tanggung jawab tetap berada pada atasan. Jadi itu ada tiga Pak, bagi pejabat, masyarakat, dan legislatif. Nah, yang pertama bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat itu fungsinya menjadi pengawasan agar tidak terjadinya kesewenangan. Nah, bagi masyarakat itu menjadi landasan dasar untuk menggugat jika ada peraturan yang tidak adil di masyarakat. Nah, sedangkan legislatif itu untuk membuat undang-undang yang secara adil dan transparan. Itu ada tiga. Yang pertama itu ada masyarakat. Nah, fungsi AUPB bagi masyarakat itu sebagai landasan atau fondasi untuk menggugat keputusan yang tidak adil dari pejabat. Nah, yang kedua itu fungsi AUPB bagi pejabat lain adalah untuk menghindari penyimpangan membuat keputusan yang masih samar. Yang ketiga yaitu fungsi AUPB bagi lembaga legislatif, yaitu membuat undang-undang secara transparansi dan adil bagi masyarakat. Adalah prinsip dasar yang harus dipegang oleh pemerintah dalam menentukan tindakan atau keputusan agar
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Administrasi Pemerintahan. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbedaan HTN dan HAN. Kalau HTN sendiri itu merupakan cabang ilmu hukum yang mengkaji tentang negara dalam keadaan diam, misalnya dalam lembaganya seperti eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Sedangkan kalau hukum administrasi negara mengkaji negara dalam keadaan bergerak, misalnya dalam pelayanan publik seperti membuat KTP, membuat BPJS,